Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bupati, wali kota, saya kalau sambutan sekarang selalu ada videonya supaya sambutannya tidak panjang-panjang. Jadi seperti kata Pak Dahlan, orang Indonesia memang senang lihat gambar ketimbang membaca. Nah, jadi ketika saya tanya Pak Dahlan, what business are you in? Nah, sekarang Tribun News itu bapak-bapak memproduksi video tidak kurang dari 5.000 setiap hari. Setiap hari. Bahkan kalau kita bikin event di Jakarta, kita kaget bahwa Tribun News ini adalah media yang paling banyak audiensnya. Sekarang satu beritanya, satu videonya bisa dibaca sampai 40 juta Pak ya. Padahal ya, total 40 juta per hari. Ini juga memberikan gambaran bahwa di tangan seorang Dahlan Dahi, anak Indonesia Timur, ya, dari Ukotabi nih Pak Wali Kota, Tribun News bertransformasi menjadi pemain paling utama dalam industri media kita. Where there is will, there is way. Kalau ada keinginan, Allah akan bukakan jalan buat kita semua. Dan seorang Dahlan Dahi membuktikan kalau dikasih kesempatan anak Indonesia Timur itu bisa. Nah sekarang ini kerja kami di NTB ini sebenarnya ini Pak Dadan mantan Ketua Senat Universitas Airlangga sekarang di Ombudsman, membuka alam bawah sadar orang Indonesia Timur itu bahwa kita bisa sejajar dengan anak-anak muda di seluruh Indonesia ini. Kalau ada anak NTB, orang Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dikatakan satu saat orang Indonesia Timur ini bisa jadi presiden di Indonesia, masih banyak yang ketawa. Masih banyak yang nyinyir karena alam bawah sadar kita memang tidak percaya bahwa anak Indonesia Timur itu bisa sejajar dengan saudara-saudaranya di Indonesia Barat. Padahal everything is created twice. Satu di dalam pikiran, yang kedua di dalam kenyataan. Makanya salah satu yang kami lakukan ini Pak Dadan, Pak Dahlan, kami bikin program yang agak loncat sedikit, leapfrogging. Kita kirim anak-anak muda NTB ini ke seluruh dunia untuk belajar sains dan teknologi, untuk menggetarkan media sosial kita bukan hanya dengan isu, hoax, dan berita politik saja. Tapi bagaimana wajah dunia itu menjadi perbincangan sehari-hari anak-anak ribuan yang kita kirim ke itu. Kita kirim ke Eropa Timur simply because it much cheaper. Dan once they are registered di eastern part of Europe, they are eligible to study everywhere in the world. Jadi anak NTB yang kita kirim ke luar negeri itu bukan karena kualitas pendidikan kurang bagus di sini. Saya kira universitas terbuka kita bagus, tapi merubah cara berpikir. Karena kalau orang NTB dikirim hanya ke Bandung, ke Bogor, ke Jakarta, Jogja, dan Malang, sering saya ceritakan, yang muncul sifat kedaerahannya. Tapi sekali dia dikirim ke belahan bumi yang lain, yang muncul adalah rasa kebangsaan. Dan buah manisnya mungkin kita tidak bisa rasakan sekarang. Tapi saya yakin 15-20 tahun yang akan datang, banyak pimpinan BUMN kita, banyak anggota dewan kita, banyak menteri-menteri kementerian kita penuh dengan anak Nusa Tenggara Barat. Karena kita tanam dari sekarang dengan perspektif sebagai pemimpin nasional. Dan kita sudah melihat mahasiswa yang kita kirim ke Malaysia, kemana-mana itu hampir memegang semua organisasi kemahasiswaan yang ada di luar negeri. Dan kita install semacam confidence bahwa ketika mereka berada di luar negeri, mereka bukan lagi anak Lombok, mereka bukan lagi anak Sumbawa, bukan lagi anak orang Bali, bukan lagi anak orang Bima, tapi mereka adalah pemimpin mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri.
Dan kita tidak memberikan kewajiban mereka untuk pulang ke sini. Bahkan ketika melepas mereka ke luar negeri, kami pesankan kalau memang ada cara untuk tidak pulang, jangan pulang. Karena orang kita ini Pak Wali kalau disuruh pulang, belagu dia. Macam-macam, very demanding. Tapi kalau kita bilang nggak usah pulang, nanti pulang sendiri. Dan alhamdulillah mereka banyak yang bekerja di Prancis, di Portugal, di Yunani dan lain sebagainya. Jadi ini yang kita lakukan, merubah cara pandang ini penting, dan mental modelnya Pak Danrem selamat datang. Mudah-mudahan jadi Pangdam segera. Berita bagusnya hampir semua provinsi nanti ada Kodamnya. Nah, jadi hampir semua provinsi ada Poldanya, mungkin TNI insya Allah akan ada. Juga, nah ketika anak Indonesia, anak NTB ini di luar negeri itu, dan biasanya Pak Mohan, Pak Bupati KSB, Pak Bupati KLU, ini orang KLU ini ada yang puitis betul, orang NTB itu romantis-romantis. Jadi kalau di luar negeri itu misalnya musim salju di bulan Desember, bulan Maret, atau musim spring di bulan April, pandai sekali menulis puisi. Bahkan ada seorang yang belajar data science dari KLU, walaupun dia belajar data science yang sifatnya sangat kuantitatif, tapi selama di luar negeri mampu menghabiskan novel yang sangat romantis juga. Ini luar biasa Pak Dahlan. Dan saya kira saya tadi bicara di mobil dengan Pak Dahlan ini memberikan inspirasi bahwa seorang anak muda Indonesia Timur seperti beliau ini mampu mentransformasi organisasi seperti Tribun News hingga bisa hadir seperti sekarang di Nusa Tenggara Barat ini. Dan kalau orang seperti Dahlan bisa, maka kehadiran beliau akan memberikan inspirasi kepada banyak dahlan-dahlan muda dari seluruh Indonesia Timur ini. Yang kedua, yang kami lakukan di NTB akan merubah wajah kita ke depan itu adalah keberanian. NTB atau Indonesia Timur itu akan selalu miskin kalau kita jual keluar ke Jawa komoditas tradisional kita dengan harga yang relatif lebih murah, dengan teknologi yang punya nilai tambah rendah, kemudian kita membeli produk-produk dengan kualitas yang lebih bagus dengan harga yang lebih mahal. Ilmu paling sederhana pun di dalam ilmu ekonomi, kita tetap akan di bawah tangannya kalau kita jual produk murah, kemudian kita beli produk yang mahal. Industrialisasi ini bukan 5, 10, 20 tahun, perjalanannya panjang, berliku, mendaki, dan penuh dengan kegaduhan. Dan itu hanya mungkin dilakukan dengan afirmasi untuk bangga menggunakan produk lokal kita. Dan alhamdulillah dengan bantuan Bapak Bupati, Wali Kota yang luar biasa, kami di NTB ini punya anugerah yang besar, punya pemimpin-pemimpin daerah yang capable, punya visi dan leadership capacity yang luar biasa. Oleh karena itu dengan industrialisasi mudah-mudahan ke depan Nusa Tenggara Barat tidak lagi menjual gabah, tidak lagi menjual jagung yang sifatnya mentah, tapi dengan upgrading human capacity dan technological capability, kita mampu mengolah semua komoditas tradisional kita menjadi komoditas yang punya nilai tambah lebih tinggi. Terakhir, kami punya rumah sakit yang bagus sekarang. Kami punya bypass yang menurut Menteri PU salah satu yang terindah di dunia. Kita punya hotel mewah yang namanya Pullman di ITDC di Mandalika. Kita punya ICT facilities yang luar biasa. Listrik kita juga mulai jarang mati dan lain sebagainya. Semua itu hanya mungkin karena kita menjadi host dari international event. Jadi betul saya tadi bicara sama Pak Dahlan bahwa MotoGP, MXGP, World Superbike itu tidak hidup dalam kevakuman, tidak terisolasi dari interaksi yang lain. Nah, kita punya world class hospital bukan karena kita ingin investasi di rumah sakit, tapi karena MotoGP mensyaratkan kalau kita ingin jadi tuan rumah international event, Anda harus punya rumah sakit yang bagus. Nah, untuk punya rumah sakit yang bagus, nggak mungkin APBD kita mampu. Tentu ada intervensi pemerintah pusat. Kalau tadi Pak Dahlan tiba di sini mengatakan, wah, bandaranya sudah berubah. Bukan karena kita punya visi ingin merubah bandara,
Tapi event internasional mensyaratkan perubahan bandara itu sesuai dengan kebutuhan international community. Oleh karena itu Kementerian BUMN dan lain sebagainya harus hadir di tempat kita. Logistik MotoGP itu besar, tidak mungkin dihinggapi oleh pesawat berbadan biasa. Nah, ketika runway itu diperpanjang, memungkinkan sophisticated airplane untuk mendarat di tempat kita. Dan harus dibawa tidak dengan jalan yang berkelok-kelok, tapi dengan bypass yang luar biasa. Pak Jokowi tinggal memerintahkan Menteri PU, alhamdulillah kita punya bypass. Bagus. Begitu juga dengan pelabuhan. Pelabuhan itu harus mengakomodir kepentingan yang lebih luas. Karena international community hadir di tempat kita. Now we have international port. Begitu juga dengan Pak Jarwo PLN kita. Nggak mungkin dong MotoGP, MXGP, kemudian World Superbike kalau listriknya hidup dan mati. Nah, Pak Jarwo ada perintah dari pusat untuk hadir memperbaiki fasilitas electricity kita. Standby mereka Pak. Begitu juga dengan Telkom dan lain-lain. Dalam istilah ekonomi, hadirnya international event ini adalah mengakselerasi positive externality yang dilakukan di tempat kita. Oleh karena itu, nggak ada gunanya kita banyak program kalau situasi kita ini tidak aman. Beruntung kita punya Badan Rem, teman-teman dari kepolisian yang memastikan bahwa visitors atau pengunjung, investors yang melakukan aktivitas bisnis ini merasa aman dan nyaman di tempat kita. Kalau ada sedikit kegaduhan, riak di sini dan di sana, kita harus memanage ekspektasi kita. Kita boleh bangga bicara tentang industri 4.0, even 5.0, tapi di sini juga masih banyak masyarakat yang tidak kompatibel dengan kemajuan zaman itu. Bukan hanya 4.0, tapi mungkin 3.0, 2.0, 1.0 bahkan mungkin belum sama sekali di situ. Nah, ketika semuanya berinteraksi dari paling tradisional sampai paling modern ada di sini, tentu interseksi ini kadang-kadang menimbulkan kegaduhan-kegaduhan sebagai creative construction juga. Mudah-mudahan kita maknai ini sebagai pembelajaran dengan penuh kesabaran, kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan semua perubahan ini menghadirkan keberkahan di dalam hidup kita. Selamat ulang tahun Tribun News yang pertama. Mudah-mudahan betah dan nyaman di sini sehingga betul-betul menjadi mitra yang strategis buat Nusa Tenggara Barat dan kita bersama. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf juga nanti tidak bisa mengikuti acaranya sampai selesai Pak. Saya harus menjemput tamu di bandara. Nah itu juga mungkin masukan buat para bupati wali kota. Salah satu tugas pemimpin daerah di masa yang akan datang harus sering-sering jemput tamu di bandara juga. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin Pak Najam bisa mewakili atau Pak Amri nanti kepala Brida kita. Dan saya yakin Brida NTB termasuk yang pertama menindaklanjuti BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan kami bisa berani mengatakan Brida NTB adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.